Apakah agenda pertemuan dengan Pak Jokowi oleh tim pencari fakta terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini bisa kita katakan anti klimaks? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan dalam meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Baik teman-teman, saya senang secara pribadi bahwa hari ini apa yang dicita-citakan oleh teman-teman kita, tim pencari fakta di seputar tentang keberadaan ijazah Pak Jokowi, ya menurut saya ada pada satu titik, ya titik temu, titik jumpa yang sekalipun menyisakan ketidakpuasan, tetapi saya kira ini selesai dalam konteks yang sifatnya elegan. Elegan dalam artian apa? Pak Jokowi memahami maksud dari kawan-kawan, yaitu ingin bersilaturahmi dan halal bil halal, ya. Dan itu dikunci oleh Pak Jokowi dengan ya mempersilakan wakil-wakil ya 3 orang untuk masuk didampingi disertai oleh Pampres ya untuk bisa hadir tanpa kehadiran wartawan dan seterusnya, dan mereka secara langsung berhadap-hadapan satu meja ya, tidak berjarak jauh untuk secara elegan berkomunikasi ya. Ini patut untuk kita syukuri bersama ya. Artinya apa yang dipikirkan oleh sebagian besar orang bahwa akan ada ketegangan yang luar biasa itu tidak terjadi. Dan juga pertanyaan Bukan Partai Politik, apakah Pak Jokowi akan menutup pintu, ya itu tidak terjadi untuk pintu di depan ya, tetapi pintu ya menuju pintu rahasia, pintu misteri tentang ijazah itu tetap dikunci dan oleh Pak Jokowi belum berkenan. Bukan tidak berkenan dalam pengertian tidak bisa dibuka ya, belum berkenan, dan hanya akan membuka itu ketika Pak Hakim memintanya. Persis sama seperti jawaban dari perwakilan UGM yang mengatakan bahwa untuk beberapa dokumen-dokumen tertentu hanya bisa dibuka kalau itu di ranah pengadilan. Hanya soal di sini persoalannya adalah ketika teman-teman kita itu tidak percaya terkait dengan penyelenggaraan institusi atau kelembagaan ya, kelembagaan yang namanya peradilan di Indonesia. Dianggap bahwa hakim-hakim itu membangun ya atau satu barisan bersama dengan penguasa yang ada kaitannya dengan Pak Jokowi, sehingga mereka memforecasting atau memprediksi bahwa akan sampai pada titik yang anti klimaks. Ya, dan ini tentu sudah mudah, ya, tidak sulit untuk diramalkan. Karena kalau kita berbicara tentang sistem yang disebut dengan mekanisme peradilan jalanan, tentu tidak ada tempatnya. Ya, kita sudah tahu bahwa hukum bertamu itu kan ada batasannya. Ya, setiap orang hanya bisa masuk di ruang tamu, dan ada banyak ruang di dalam sebuah rumah yang tidak bisa, apalagi namanya ruang privasi. Ruang utama itu tidak bisa ya. Jadi ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah yang diletakkan, disimpan di ruang utama yang tidak bisa dengan hanya sekedar beralasan untuk bersilaturahmi lantas itu dibukakan ya. Saya kira disinilah menurut saya kepiawaian seorang Jokowi dalam mengelola konflik emosi di seputar politik ijazah ini ya, di mana beliau tidak lari, beliau tetap welcome, ya, menerima siapapun yang datang, sekalipun Senquote tahu persis bahwa yang datang ini adalah lawan politik beliau ya, tapi beliau tetap melakukan politik akomodir ya, politik yang kemudian memberi ruang untuk berkomunikasi, dan dalam konteks komunikasi itu beliau secara elegan menjelaskan ya, menerima salaman dan sebagainya ya, dan kemudian mendengarkan apa yang diinginkan oleh sang tamu. Dan kemudian Pak Jokowi sebagai tuan rumah menyampaikan sikap tentang batasan-batasan yang bisa dikomunikasikan. Selebihnya ya kita sepakat ya,
untuk kalau ingin mengklarifikasi atau mengkonfirmasi tentang status ijazah itu, ya silakan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan ya. Walaupun teman-teman kita mengatakan bahwa ada porsi yang seimbang ya. Kami membuktikan, Pak Jokowi juga menunjukkan atau membuktikan. Itu yang diharap oleh teman-teman. Tapi bagaimanapun juga namanya juga tamu ya, namanya juga tuan rumah. Tamu punya batas, tuan rumah tahu bagaimana menjaga ya wilayah teritorial ya. Wilayah yang tidak bisa dimasuki begitu saja oleh siapapun atas nama yang namanya silaturahmi ya. Apapun nama itu dibungkus dengan bahasa-bahasa yang agamis ya, tetap saja bahwa ada batas-batas tamu, namanya ruang tamu ya. Ruang tamu bukan ruang keluarga. Kalau ruang keluarga, siapa yang keluarga, dialah yang akan bisa mengakses semua ya hal-hal yang sifatnya private ya. Bahkan keluarga sendiri pada ruang-ruang tertentu juga tidak bisa mengakses ruang-ruang utama dari sebuah keluarga. Nah, disinilah teman-teman kita memang sebenarnya punya persoalan kalau bicara tentang apa yang diharapkan oleh teman-teman. Kita sudah tahu ujungnya bahwa ini akan anti klimaks ya. Menurut saya itu anti klimaks ya, dan bisa sangat mudah diprediksi ya. Pengadilan lah yang akan menjadi wasit di dalamnya ya. Dan saya kira Pak Jokowi sudah memenuhi apa yang merupakan ekspektasi publik, sekalipun tidak memenuhi secara keseluruhan apa yang diminta ya. Sebagai tuan rumah, beliau sudah welcome, menunjukkan hospitality atau keramah tamahan beliau, tetapi beliau juga menunjukkan kelasnya sebagai seorang bapak, sebagai seorang pemilik rumah, sebagai seorang tuan di wilayahnya sendiri, dan mengatakan bahwa stop ya, Anda hanya bisa akses sampai di sini. Kalau ingin lebih dari itu, silakan menggunakan channel atau saluran-saluran yang lain yang sifatnya diproteksi oleh hukum ya, di backup oleh sistem peradilan kita. Nah, itulah yang dikatakan oleh Pak Jokowi kalau hakim meminta. Ya, kalau hakim meminta, beliau akan menunjukkan itu. Ya, jadi dan kita bisa prediksi ke depan bahwa pengadilan ketika UGM sudah mendeklarasikan itu asli dan ditunjukkan dokumen-dokumen pelengkap dan sebagainya, ya hakim tidak perlu harus kemudian mewajibkan Pak Jokowi untuk mengungkapkan itu ya, sekalipun itu terbuka untuk diminta oleh hakim. Nah, buat saya performa profiling Pak Jokowi itu menunjukkan satu ketegasan dan keyakinan bahwa dokumen yang beliau miliki itu adalah dokumen yang sah, ditempuh dengan cara yang sah ya, sehingga menurut Pak Jokowi ketika ijazah itu diambil dalam satu mekanisme melalui prosedur-prosedur formal ya, melalui proses kuliah dan seterusnya, maka ketika ada orang yang ingin menggunakan kepentingan ini berdasarkan kepentingan politik, maka Pak Jokowi tahu barang ini harus dibicarakan di level yang seperti apa ya. Dan pada akhirnya kita boleh mengatakan ya ini semua win-win solution bagi kita semua. Keinginan teman-teman datang dari jauh itu sudah diakomodir baik di UGM maupun di rumah Pak Jokowi ya, dan tentu ada ketidakpuasan ya siapapun ya, karena sekali lagi naluri kecurigaan kita itu kan selalu curiga tentang hal-hal. Apapun yang namanya kebenaran yang ditunjukkan, yang dikatakan, yang dikisahkan oleh manusia selalu menyisakan ruangan yang disebut dengan ruang keraguan-raguan. Itulah yang saya kira merupakan hal yang paling tinggi, puncak ya peradaban kita itu adalah belajar untuk menerima pikiran-pikiran orang lain sebagai suatu basis kebenaran, tetapi sekaligus juga perlu meragukan ya keyakinan-keyakinan diri sendiri. Hal inilah yang menurut saya belum ditunjukkan oleh teman-teman yang menuntut tentang ijazah itu ya. Ya harusnya juga menyisakan ruang, jangan-jangan mereka keliru sehingga harus meminta maaf. Tapi di akhir konten ini saya mengatakan Pak Jokowi ya bukan sampai di situ. Beliau sudah menyatakan secara resmi bahwa nama baik beliau itu akan diperjuangkan. Nama baik beliau akan diproteksi, dilindungi dan diperjuangkan ya dengan menuntut pertanggungjawaban hukum kepada siapa saja yang dianggap terlalu. Karena itu advice kita, Bang Rismon, ya, Bang Suryo dan yang lain-lain, Dr. Tifa,
rem-rem sedikit dan lakukan kontemplasi. Kali-kali ya ada ruang di mana kita berkata, mungkin juga Bang Rismon, Mas Suryo, Dr. Tifa dan teman-teman yang lain juga ada kelemahan-kelemahan yang perlu kemudian dikoreksi ya. Beberapa pilihan diksi-diksi yang disampaikan menurut saya perlu dievaluasi juga karena tidak menunjukkan citra sebagai seorang akademisi, citra sebagai orang yang menyandang gelar sebagai seorang doktor, bukan partai politik.